Euforia menyambut tahun baru kerap diiringi dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di luar ruangan. Namun di tengah musim hujan dan potensi cuaca ekstrim, kewaspadaan menjadi hal yang sangat penting. Untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramdhani. Selamat pagi Pak Andri Ramdhani. Selamat pagi Mbak Fatma, selamat pagi Metro TV. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Pak Andri, langsung saja bagaimana saat ini potensi cuaca yang ada di Indonesia secara garis besar? Baik, kami sampaikan secara umum dalam sepekan ke depan BMKG memprediksikan sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi sedang hingga lebat, karena sebagian besar wilayah Indonesia saat ini menjelang pergantian tahun baru memasuki puncak musim hujan. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia yang tentunya membawa suplai udara basah ke wilayah Indonesia, serta juga berbarengan dengan juga aktifnya beberapa dinamika atmosfer dalam skala regional yang tentunya sangat-sangat aktif, terutama pertumbuhan bibit siklon maupun siklon tropis di wilayah selatan Indonesia. Dan tentunya ini turut memperkuat pola angin dan juga pertumbuhan awan hujan secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Demikian Mbak Fatma. Wilayah mana saja Pak yang paling terdampak ini Pak? Baik, kita mulai mungkin dari wilayah barat dulu ya, ke wilayah Sumatera. Jadi secara umum wilayah Sumatera potensi hujan sedang hingga lebat, terutama terjadi di Sumatera bagian barat dan utara, meliputi wilayah pesisir barat hingga juga daerah pegunungan. Namun pola hujannya bersifat tidak merata dan tentunya dapat terjadi dalam durasi yang relatif singkat, namun dengan juga intensitas cukup tinggi. Jadi ini perlu diperhatikan bagi masyarakat yang di wilayah Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera bagian barat dan juga utara. Lalu kita geser ke wilayah Jawa, jadi hampir dominan wilayah Jawa berpotensi hujan, utamanya di Jawa bagian barat dan juga tengah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun DIY. Sementara itu di Jawa Timur potensi hujan lebat masih ada namun cenderung bersifat lokal. Lalu kita geser ke wilayah Bali hingga Nusa Tenggara. Nah, ini perlu dicermati di wilayah-wilayah Bali hingga Nusa Tenggara potensi hujan sedang hingga lebat. Dan ini juga dipengaruhi oleh adanya siklon tropis Hailey yang baru saja menjadi siklon tropis tadi malam ya. Sebelumnya dari 96S nanti kita bahas khusus terkait perkembangan bibit siklon. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, hujan berpeluang sedang hingga lebat ya, terutama di bagian barat hingga selatan. Lalu juga di Sulawesi, dominan berada di bagian selatan dan juga tenggara. Dan terakhir di bagian timur Indonesia, ini perlu diwaspadai di wilayah Maluku, sebagian Papua, terutama bagian Papua Tengah dan selatan Papua. Demikian Mbak Fatma. Jadi gambaran umum secara nasional potensi hujan menjelang pergantian Pak Andri tadi tahun menyebutkan nanti. ada siklon Harley. Sebenarnya apa sih Pak siklon Harley dan juga apa bedanya siklon tropis, bibit siklon maupun puting beliung yang harus dipahami oleh masyarakat saat ini Pak? Mungkin saya koreksi, Hailey ya, bukan Harley ya, Hailey. Jadi Hailey ini tumbuh tadi malam, saat ini sudah kategori 2, tumbuh dari bibit siklon tropis 96S yang saat ini berada di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur dan bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah tenggara menuju Australia. Nah, penjelasan apa itu bibit siklon tropis maupun siklon tropis, bibit siklon tropis itu biasanya terjadi atau di samudra luas, di lautan, Mbak Fatma dan pemirsa. Itu diawali dengan adanya
pusat tekanan rendah dan indikatornya adalah suhu muka air laut itu di sekitar pertumbuhan sangat-sangat hangat sehingga menciptakan siklon ataupun bibit siklon ataupun pusat tekanan rendah. Kemudian dia tumbuh menjadi bibit siklon, lalu tumbuh membesar menjadi siklon tropis. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, ketika sudah menjadi siklon tropis itu biasanya kecepatan angin sudah di atas 35 knot dan tekanan itu di bawah 1000 hektopascal. Dan ini ada kategorinya 1 hingga 5. Nah, saat ini si Hailey itu kategori 1 dan walaupun arah geraknya menjauhi wilayah Indonesia, tetapi dampak tidak langsungnya ini yang perlu diwaspadai yang saya sampaikan tadi untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ada peningkatan potensi hujan lebat hingga sedang hingga lebat, lalu juga penguatan kecepatan angin dan peningkatan tinggi gelombang, utamanya di selatan Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terakhir puting beliung tadi itu adalah skala kecil yang biasanya berada di daratan ya, dan itu terjadi relatif singkat, 5 hingga 10 menit. Tetapi kalau yang bibit siklon di samudera ataupun siklon tropis itu bisa berhari-hari. Demikian secara umum perbedaan antara puting beliung, kemudian bibit siklon tropis dan siklon tropis. Nah, ini yang perlu diwaspadai saat ini sedang ada 2 sistem yang aktif. Pertama adalah siklon tropis Hailey yang merupakan perkembangan dari siklon tropis 96S dan satu lagi ada bibit siklon tropis 98S. Walaupun ini jauh di wilayah timur Indonesia di Delta Australia, tetapi tentu dampaknya tetap kita pantau terhadap pola cuaca di Indonesia. Demikian, Mbak Fatma. Jadi masyarakat harus waspada ya Pak Andri karena memang siklon Hailey ini sudah memunculkan bibit-bibitnya, dan bagi masyarakat yang saat ini berlibur Nataru harap untuk hati-hati baik itu di darat, laut maupun udara. Terima kasih Pak Andri Ramdhani sudah menjelaskan kepada kami dan melaporkan langsung dari BMKG. Terima kasih Pak Andri. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.